Mads Hilgers berpotensi menjadi solusi bagi timnas Indonesia setelah absennya Jay Ides pada FIFA Matchday Juni 2026. Spekulasi tersebut muncul setelah bek milik FC Twente itu mengunggah foto 2 koper dengan latar belakang Bandara Doha, Qatar, melalui akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut langsung memancing perhatian publik karena Doha merupakan salah satu jalur transit utama penerbangan dari Eropa menuju Asia. Tak sedikit yang menduga Mads Hilgers sedang dalam perjalanan menuju Indonesia untuk bergabung dengan skuad Garuda. Peluang itu semakin terbuka setelah Jay Ides dipastikan tidak dapat memperkuat timnas Indonesia akibat cedera yang dialaminya saat membela Sassuolo pada laga terakhir Liga Italia musim 2025-2026. Cedera tersebut membuat kapten timnas Indonesia harus melewatkan laga melawan Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday Juni mendatang. Situasi ini tentu membuka peluang bagi pemain lain untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan. Meski sepanjang musim 2025-2026, Mads Hilgers tidak mencatatkan penampilan bersama FC Twente akibat konflik dengan manajemen klub serta cedera ACL yang dialaminya, kondisi fisiknya disebut terus mengalami perkembangan positif. Bahkan sejak Maret 2026, Hilgers sudah menjalani program latihan pribadi untuk mempercepat proses pemulihan. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, banyak pihak menilai Mads Hilgers tetap layak menjadi opsi bagi timnas Indonesia jika memang kondisinya sudah benar-benar siap bermain kompetitif. Pelatih timnas Indonesia John Herdman juga telah mengonfirmasi bahwa absennya Jay Ides murni disebabkan faktor cedera. Herdman menegaskan dirinya tidak ingin mengambil resiko dengan memaksakan sang kapten untuk bermain dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Menurut pelatih asal Inggris tersebut, keputusan memberikan waktu istirahat kepada Jay Ides merupakan langkah terbaik demi menjaga kondisi pemain dalam jangka panjang. Herdman juga menilai bek berusia 25 tahun itu sudah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Karena itu, ia merasa Jay Ides berhak mendapatkan waktu yang cukup untuk memulihkan kondisi fisiknya secara optimal sebelum kembali memperkuat skuad Garuda di pertandingan berikutnya. Sementara itu, nama Pascal Struijk kembali menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bek andalan Leeds United tersebut kembali dikaitkan dengan peluang memperkuat timnas Indonesia setelah gagal menembus skuad timnas Belanda. Situasi ini membuat peluang naturalisasi Struijk kembali ramai dibicarakan. Bek 26 tahun itu memang diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Nama Pascal Struijk sendiri sudah cukup lama masuk dalam daftar pemain keturunan yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Pada Maret 2026 lalu, Struijk bahkan sempat menarik perhatian publik Indonesia setelah mengunggah foto yang memperlihatkan tato bergambar burung Garuda di kaki kirinya. Unggahan tersebut langsung memunculkan berbagai spekulasi mengenai kedekatannya dengan Indonesia. Kini, setelah peluangnya membela timnas Belanda semakin mengecil, harapan publik Indonesia untuk melihat Pascal Struijk mengenakan seragam merah putih kembali menguat. Banyak pendukung timnas Indonesia berharap PSSI dapat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pendekatan yang lebih serius, terlebih dengan target besar skuad Garuda menuju Piala Dunia 2030. Pemain sayap keturunan Indonesia Luke Vickery kembali menjadi sorotan setelah terpantau hadir dalam pemusatan latihan timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini memang tengah menjalani training camp sebagai persiapan menghadapi FIFA Matchday Juni 2026, sekaligus membangun tim menuju Piala AFF 2026. Kehadiran Luke Vickery pertama kali diketahui dari foto yang diunggah gelandang Persib Bandung, Mark Klok, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Mark Klok terlihat berpose bersama Luke Vickery di lingkungan pemusatan latihan timnas Indonesia. Momen itu langsung memicu antusiasme para pecinta sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, nama Luke Vickery belakangan memang ramai diperbincangkan bersama Michelle Baker karena keduanya disebut masuk dalam proyek naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan sebelumnya, staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, mengungkapkan bahwa Luke Vickery dan Michelle Baker dijadwalkan datang ke Indonesia bertepatan dengan agenda FIFA Matchday Juni 2026. Meski demikian, keduanya dipastikan belum bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat karena proses naturalisasi masih berjalan.
Nur Korompot menjelaskan bahwa Luke Vickery dan Michelle Baker kemungkinan hanya akan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Targetnya, kedua pemain tersebut sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sebelum Piala AFF 2026 dimulai. Sementara itu, kabar kurang menggembirakan datang dari Kevin Dix. Bek andalan Timnas Indonesia tersebut berpotensi absen membela skuad Garuda pada Piala AFF 2026 mendatang. Penyebabnya adalah jadwal pramusim yang padat bersama klub barunya, Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix baru saja menyelesaikan musim perdananya di Bundesliga dan berhasil menunjukkan performa yang cukup impresif. Bek 28 tahun itu langsung menjadi salah satu pemain penting di lini pertahanan klub Jerman tersebut. Meski begitu, Kevin Dix tetap masuk dalam daftar 44 pemain yang dipanggil John Hartman untuk FIFA Matchday Juni 2026 menghadapi Oman dan Mozambik. Namun setelah agenda internasional itu berakhir, fokus Kevin Dix kemungkinan akan sepenuhnya tertuju pada persiapan musim baru bersama Borussia Mönchengladbach. Karena Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA, klub memiliki hak penuh untuk tidak melepas pemainnya. Situasi tersebut membuat peluang Kevin Dix tampil di Piala AFF 2026 menjadi semakin kecil dan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi John Hartman dalam menyusun komposisi tim terbaiknya. Di tengah kebutuhan Timnas Indonesia akan sosok penyerang tajam, nama Dean Zandenbergen semakin sering mendapat dukungan untuk segera dinaturalisasi. Striker berdarah Indonesia yang saat ini bermain untuk VVV Venlo itu dinilai mampu menjadi solusi atas masalah lini depan skuad Garuda. Desakan tersebut bahkan datang dari pengamat sepak bola nasional, Roni Pangamanan. Menurutnya, Timnas Indonesia membutuhkan tambahan striker berkualitas untuk menghadapi padatnya agenda internasional sepanjang tahun 2026. Masalah ketajaman memang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya teratasi. Hal itu terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir ketika penyelesaian akhir Timnas Indonesia masih kurang konsisten. Di sisi lain, Dean Zandenbergen justru tampil sangat menjanjikan bersama VVV Venlo. Penyerang 24 tahun itu telah mencetak 11 gol di Liga 2 Belanda musim 2025-2026. Bahkan baru-baru ini, ia sukses mencatatkan hat-trick saat menghadapi SC Cambuur. Dengan performa yang terus meningkat dan kebutuhan Timnas Indonesia akan sosok striker murni, peluang Dean Zandenbergen untuk masuk dalam proyek naturalisasi kini dinilai semakin terbuka lebar.